Doa publik terkabul. Masyarakat Auto bersuka cita mendengar kabar ini. Dengan tegas FIFA langsung tunjuk Indonesia jadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apabila Indonesia lolos ronde keempat nanti, hal ini sekaligus menggagalkan rencana AFC yang menginginkan negara Timur Tengah yang menjadi tuan rumahnya. Simak fakta lengkapnya di sini. Ternyata begini rasanya jadi negara dengan timnasnya yang kuat. Belum apa-apa, timnas Indonesia sudah mendapatkan tawaran untuk beruji coba dengan negara-negara top Eropa. Apa sebenarnya yang membuat negara-negara top tersebut tertarik beruji coba dengan timnas Indonesia? Simak baik-baik. Wah, apa-apaan ini? Ngomong nggak pakai data dan fakta. Pelatih Malaysia ini omong asal jeplak, menganggap program naturalisasi timnas Indonesia tidak efektif alias gagal total. Apakah ini efek iri dan dengki dari negara tetangga yang selalu gagal ketika mencari pemain keturunan? Berikut penjelasannya. Kelas dan berkualitas tak mau mendompleng nama besar sang ayah yang menjadi pelatih timnas Indonesia. Anak dari Patrick Kluivert, yakni Justin Kluivert, mempunyai cita-cita besar yang bikin Patrick Kluivert bangga. Sebenarnya apa cita-cita itu? Mampukah sang anak mewujudkannya? Temukan jawabannya di sini. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Doa publik terkabul. Masyarakat Auto bersuka cita mendengar kabar ini. Dengan tegas FIFA langsung tunjuk Indonesia jadi tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apabila Indonesia lolos ronde keempat nanti, hal ini sekaligus menggagalkan rencana AFC yang menginginkan negara Timur Tengah yang menjadi tuan rumahnya. Simak fakta lengkapnya di sini. Kabar menggembirakan sekaligus membanggakan bisa saja datang dari dunia sepak bola Indonesia. Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, semoga saja secara resmi menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia apabila nanti lolos ke babak keempat. Keputusan bersejarah ini kemungkinan akan diumumkan setelah melalui serangkaian evaluasi teknis dan pertimbangan strategis yang melibatkan pihak Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dan Otoritas Sepak Bola Indonesia. Sebelumnya ada sedikit kisruh di kalangan AFC terkait pemilihan siapa yang akan menjadi tuan rumah di babak keempat ini. Yang mana AFC memilih negara Timur Tengah sebagai tuan rumah, hal inilah yang membuat fans timnas Indonesia geram karena sama saja hal tersebut merugikan Indonesia. Karena timnas Indonesia sering dicurangi kala bermain di negara Timur Tengah. Apabila benar, penunjukan langsung ini menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia kini semakin diperhitungkan di kancah internasional. Mungkin dalam pernyataan resminya nanti, FIFA akan menyebut Indonesia memiliki kesiapan infrastruktur yang memadai, mulai dari stadion berstandar internasional, fasilitas latihan, akomodasi tim, hingga sistem keamanan dan transportasi. Tidak hanya itu, semangat dan loyalitas tinggi dari supporter Indonesia juga menjadi faktor penting yang dinilai FIFA sebagai kekuatan besar dalam menyukseskan event internasional. Putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan fase krusial yang hanya diikuti oleh 6 tim terbaik dari seluruh Asia yang gagal lolos langsung ke Piala Dunia ronde 3. Formatnya akan sangat kompetitif, dengan setiap tim membawa harapan besar untuk bisa mengamankan tiket menuju turnamen sepak bola paling prestisius di dunia. Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah nanti, tim nasional, Indonesia akan mendapat dukungan luar biasa dari publik sendiri. Faktor psikologis yang sangat penting dalam menghadapi lawan-lawan tangguh dari Asia Timur seperti Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Langkah FIFA ini juga menjadi cermin dari reputasi yang mulai dibangun oleh sepak bola nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, PSSI secara konsisten menunjukkan kemajuan dalam pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas liga, serta profesionalisme penyelenggaraan kompetisi.
Kesuksesan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U19 tahun lalu juga turut memperkuat kepercayaan dunia terhadap kapasitas Indonesia dalam menggelar turnamen skala besar. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pasti akan menyambut penunjukan ini dengan rasa syukur dan tanggung jawab besar. Dalam pernyataannya, ia menyebut bahwa menjadi tuan rumah bukan hanya soal fasilitas, tetapi juga komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa dan dunia sepak bola. Ini adalah kepercayaan dunia pada kita, dan saatnya kita buktikan bahwa Indonesia memang layak tampil dan bersaing di level tertinggi. Begitu mungkin, kata Erick Thohir. Antusiasme publik pun langsung meledak. Media sosial dipenuhi ucapan selamat dan semangat untuk mendukung penuh tim Garuda di fase penting kualifikasi ini. Tiket pertandingan diperkirakan akan habis dalam waktu singkat dan atmosfer stadion seperti Gelora Bung Karno akan kembali menjadi neraka bagi lawan serta rumah bagi perjuangan anak-anak bangsa. Kini, dengan status sebagai tuan rumah, peluang Indonesia untuk mencetak sejarah lolos ke Piala Dunia terbuka lebih lebar dari sebelumnya. Dukungan penuh dari rakyat Indonesia ditambah performa konsisten dari para pemain bisa menjadi kombinasi sempurna untuk mengukir prestasi yang selama ini hanya jadi mimpi. Satu hal yang pasti, momen ini akan tercatat dalam sejarah sepak bola nasional sebagai titik balik saat dunia mulai mengakui bahwa Indonesia bukan hanya penonton dalam peta sepak bola global, tapi juga pemain penting yang siap bersaing di panggung dunia. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah langkah FIFA ini sudah tepat dengan menunjuk timnas Indonesia sebagai tuan rumah ronde keempat nanti apabila timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia ronde 3? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Ternyata begini rasanya, jadi negara dengan timnasnya yang kuat, belum apa-apa timnas Indonesia sudah mendapatkan tawaran untuk beruji coba dengan negara-negara top Eropa. Apa sebenarnya yang membuat negara-negara top tersebut tertarik beruji coba dengan timnas Indonesia? Simak baik-baik. Timnas Indonesia mendapatkan banyak tawaran untuk beruji coba pada September 2025. Salah satu negara yang bakal menantang skuad Garuda adalah Rusia. Kabar tersebut disampaikan oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov. Pertandingan timnas Indonesia versus Rusia kemungkinan bakal digelar pada September 2025. Memang pada bulan September kita memiliki waktu yang memungkinkan untuk menggelar pertandingan antar tim nasional kita, ujar Tolchanov dilansir bolasport.com. Dari itu tergantung pada jadwal kualifikasi turnamen internasional. Pada bulan Juni dan September, Indonesia memiliki waktu khusus untuk pertandingan persahabatan internasional seperti itu. Pada bulan Juni, Indonesia masih berpartisipasi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia, kata diplomat itu. Di mana laga bakal digelar? Sergei Tolchanov mengaku bahwa kedua negara siap menjadi tuan rumah uji coba tersebut. Timnas Indonesia dan Rusia berpeluang bakal mengundang negara lain untuk membentuk turnamen mini. Sergei menyebut Malaysia sebagai salah satu negara yang berpeluang diundang untuk mengikuti turnamen mini. Pihaknya mengaku Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menyambut baik tawaran Rusia untuk menggelar uji coba internasional. Pertandingan itu sendiri dapat diadakan di Rusia atau di Indonesia, ujar Sergei Tolchanov. Ada ide lain yang diutarakan, bahkan memungkinkan untuk menyelenggarakan turnamen kecil, mengundang beberapa tim nasional lagi ke sini, misalnya Malaysia. Jadi, ketika tim kami tiba di sini, mereka dapat memainkan beberapa pertandingan. Pada prinsipnya, ada kesiapan dari pihak Indonesia. Mereka sebenarnya tidak menentangnya. Mereka juga tertarik dengan ini. Kami sedang berdiskusi dan sangat berharap sesuatu akan berhasil pada bulan September, tambah Tolchanov. Wah, apa-apaan ini? Ngomong nggak pakai data dan fakta. Pelatih Malaysia ini omong asal jeplak, menganggap program naturalisasi timnas Indonesia tidak efektif alias gagal total. Apakah ini efek iri dan dengki dari negara tetangga yang selalu gagal ketika mencari pemain keturunan? Berikut penjelasannya.
Pelatih timnas Malaysia, Peter Klamovski, lontarkan statement kontroversial dalam wawancaranya dengan salah satu stasiun televisi dalam negeri, Astro Arena. Juru taktik asal Australia melontarkan ide soal cara mendongkrak prestasi sepak bola Malaysia. Salah satu contoh yang sudah terbukti sukses adalah cara PSSI dengan proyek naturalisasi untuk timnas Indonesia. Dalam 5 tahun terakhir, PSSI rajin berburu para pemain diaspora yang berkarier di negeri Eropa. Tujuannya tentu untuk mendongkrak prestasi timnas Indonesia di kancah internasional. Hasilnya, timnas Indonesia berhasil mencapai banyak prestasi mengesankan dalam 5 tahun terakhir. Bertambahnya prestasi berarti juga makin banyak pemain berkelas di Eropa yang bersedia bergabung dengan timnas Indonesia. Masuknya para pemain dari liga-liga top Eropa membuat timnas Indonesia mampu menandingi negara-negara besar di Asia. Mereka jadi tulang punggung skuad timnas Indonesia saat ini. Malaysia saat ini di bawah kepengurusan FAM yang baru mulai mengadopsi cara yang dilakukan Indonesia. Hector Havel dan Gabriel Palmero jadi dua nama terbaru pemain diaspora di Eropa yang bersedia membela Harimau Malaya di pentas internasional. Meski begitu, Peter Klamovski mengaku bahwa cara yang dilakukan timnas Indonesia tak relevan bagi Malaysia. Dirinya menyebut bahwa Malaysia punya masalah sekaligus solusi yang berbeda dibandingkan Indonesia. Proyek Indonesia tentang naturalisasi tidak berarti apa-apa bagi saya, ujar Peter Klamovski dalam video trailer acara bola itu live edisi 1 Mei 2025 yang diunggah oleh Instagram Astro Arena. Jadi saya tidak akan membicarakannya. Itu tidak relevan bagi saya. Itulah yang kami lakukan di sini. Kami memiliki manfaat unik dari sepak bola Malaysia. Dan dengan itu kami juga memiliki tantangan unik. Dan Anda harus memahami keduanya untuk mendapatkan langkah yang tepat untuk maju. Dan itu dengan Yang Mulia Kerajaan Malaysia dan semua orang di sekitar kita, itulah yang ingin kami lakukan. Saya melihat potensi besar di Malaysia dalam sepak bola, lanjutnya. Meski begitu, dirinya dengan rendah hati mengakui bahwa Malaysia belum mencapai level yang diinginkan untuk bersaing di pentas internasional. Kelas dan berkualitas, tak mau mendompleng nama besar sang ayah yang menjadi pelatih timnas Indonesia. Anak dari Patrick Kluivert, yakni Justin Kluivert, mempunyai cita-cita besar yang bikin Patrick Kluivert bangga. Sebenarnya apa cita-cita itu? Mampukah sang anak mewujudkannya? Temukan jawabannya di sini. Justin Kluivert, anak pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, bicara soal pencapaiannya dalam mencetak gol bersama klub. Kluivert Junior mungkin belum sehebat ayahnya dalam berkarier jika hitungannya adalah trofi. Patrick Kluivert pernah menjadi juara liga bersama Ajax Amsterdam, Barcelona, dan PSV. Dia juga memenangi Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Interkontinental bareng Ajax. Justin Kluivert belum pernah menjadi juara. Pencapaian terbaik sepanjang kariernya sejauh ini hanya menjadi runner-up Liga Eropa ketika memperkuat Ajax pada 2016 hingga 2017. Akan tetapi ada satu pencapaian Justin yang tidak bisa disamai Patrick. Pencapaian itu adalah mampu mencetak gol di 6 Liga Eropa yang berbeda. Selain di Belanda untuk Ajax dan sekarang di Inggris bersama Bournemouth, Justin juga pernah merumput di Italia bersama AS Roma, Jerman RB Leipzig, Prancis Nice, dan Spanyol dalam kurung Valencia. Penyerang kelahiran 5 Mei 1999 itu tidak pernah gagal mencetak gol di liga bersama klub-klub itu. Kluivert Junior merasa pencapaiannya itu unik. Saya perlu masuk ke buku Guinness World Records, rekor dunia Guinness, katanya seperti dikutip dari BBC. Saya pikir saya pemain pertama yang mencetak gol di 6 kompetisi paling top jika Liga Belanda menjadi nomor 6. Justin Kluivert mengakui bahwa dia perlu membuat namanya sendiri terkenal supaya orang tidak selalu menganggapnya hanya menebeng reputasi besar Patrick Kluivert. Saya selalu melihatnya sebagai sebuah motivasi. Saya merasa lapar untuk menunjukkan mengapa saya adalah pemain yang bagus dan bukan cuma karena memiliki nama Kluivert di belakang seragam.
Elkan Bagot mengenang momen spesialnya bersama Timnas Indonesia. Elkan sempat jadi bagian penting dari Timnas dalam beberapa tahun terakhir. Namun namanya perlahan mulai menghilang termasuk dalam pemanggilan Patrick Kluivert pada bulan Maret lalu. Salah satu faktor diprediksi adalah sudah banyak pemain yang mengisi di sektor back squad Garuda. Tentunya kesempatan masih terbuka untuk bulan Juni nanti karena tim kepelatihan Timnas belum mengirim nama-nama yang dipanggil ke pemusatan latihan. Apalagi beberapa bek Timnas dalam pemulihan cedera dan Elkan bisa jadi solusi tepat saat ini. Elkan Bagot menjelaskan bahwa bermain bersama Timnas Indonesia adalah momen paling spesial. Bermain untuk Timnas adalah salah satu pertandingan terpenting dalam karirnya. Apalagi dia sempat jadi pilihan utama untuk posisi bek tengah skuad Garuda. Saya bisa katakan mungkin pertandingan terpenting yang pernah saya mainkan mungkin ketika saya bermain untuk Timnas Indonesia, kata Elkan Bagot dilansir bolasport.com dari kanal YouTube Herbert Lemon. Pemain asal klub Blacpool FC ini menilai bahwa salah satu kenangan manis adalah saat sukses mengantarkan Indonesia ke Piala Asia 2023 untuk pertama kali. Butuh waktu lama untuk Indonesia bisa kembali bermain di ajang tersebut. Saat itu dia menilai semua pemain sudah berjuang keras di babak kualifikasi untuk menjalankan misi ini. Itu adalah pertama kalinya kami lolos ke Piala Asia dalam 30 tahun. Saya pikir mungkin salah, tetapi menurutku itu waktu yang lama. Kami kemudian bermain melawan Irak di Piala Asia, lanjutnya. Elkan menambahkan saat melawan Irak pertandingan berjalan dengan ketat. Saat itu, tekanan besar cukup terasa untuk semua pemain karena pertandingan ini cukup krusial. Pada laga perdana Piala Asia tersebut mereka harus kalah dengan skor 1-3 dan mengakui keunggulan Irak. Mereka kemudian bangkit dan bisa lolos dari babak penyisihan grup sebelum akhirnya tumbang dari Australia dengan skor 4-0. Itu mungkin pertandingan yang membuat saya merasa paling tertekan saat ikut serta. Karena begitu pentingnya dan berartinya pertandingan ini bagi saya, semua orang Indonesia, tutupnya. Timnas Indonesia dirugikan aturan AFC yang menggelar babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Asia di Asia Barat. Dari yang awalnya digelar di tempat netral, babak keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia yang dilangsungkan pada Oktober 2025 dikabarkan dihelat di dua negara. Berdasarkan data yang dikeluarkan Wikipedia 2026, FIFA World Cup Qualification, AFC, tuan rumah babak keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Zona Asia merupakan dua tim yang meraih poin tertinggi di antara tim peringkat 3 dan 4 di babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika ukurannya klasemen saat ini atau hingga matchday 8 babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tuan rumah babak keempat adalah Uni Emirat Arab UAE dan Irak. Dibandingkan peringkat 3 dan 4 lain di grup A, B, dan C, babak ketiga, Irak dan UEA meraih poin tertinggi. UEA saat ini menempati peringkat 3 grup A dengan 13 angka. Sementara Irak saat ini menduduki peringkat 3 grup B dengan 12 poin. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 6 negara. Sebanyak 6 negara ini diambil dari tim-tim yang menghuni peringkat 3 dan 4 grup A, B, dan C, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nantinya 6 negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Setelah masing-masing tim melakoni 2 pertandingan, tim yang finish teratas di masing-masing grup, 2 negara, berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish runner-up di masing-masing grup akan bentrok di playoff Asia. Jika aturan di atas benar direalisasikan, apakah Timnas Indonesia dirugikan? Sulit bagi Timnas Indonesia menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menggunakan format di atas. Sebab,
Saat ini saja timnas Indonesia baru mengoleksi 9 angka terpaut 4 dan 3 poin dari UEA dan Irak. Terlepas dari siapa tuan rumahnya, timnas Indonesia dipastikan dikepung negara Asia Barat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA bisa saja dikabarkan geram dan akan menghukum ketua AFC dengan keputusan sepihak yang dibuat Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait penunjukan tuan rumah untuk ronde keempat, kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah kontroversial AFC ini dinilai syarat kepentingan, karena menguntungkan negara-negara Timur Tengah dan merugikan tim-tim non-Timur Tengah, termasuk Indonesia. Keputusan tersebut menetapkan bahwa seluruh pertandingan pada ronde keempat akan digelar secara terpusat di kawasan Timur Tengah. AFC beralasan penunjukan ini dilakukan demi alasan kesiapan infrastruktur dan keamanan. Namun, sejumlah federasi nasional mempertanyakan transparansi dan urgensi kebijakan ini yang terkesan mendadak dan tidak melalui konsultasi dengan semua anggota. Salah satu tim yang paling terdampak adalah Indonesia. Skuad Garuda yang sedang dalam tren positif terpaksa harus menerima kenyataan bertanding di kandang lawan apabila nanti berhasil tembus ronde keempat, jauh dari dukungan supporter sendiri dan dalam kondisi iklim yang kurang bersahabat. Hal ini memicu reaksi keras dari para pecinta sepak bola nasional yang menilai keputusan tersebut tidak adil. Semoga saja FIFA pun langsung turun tangan. Laporan dari sejumlah media internasional menyebutkan bahwa FIFA diprediksi melayangkan protes resmi kepada AFC dan menuntut penjelasan mengenai dasar pengambilan keputusan tersebut. Dikarenakan FIFA pernah menegaskan pentingnya asas fair play dan prinsip netralitas dalam penyelenggaraan turnamen internasional. Sepak bola tidak boleh dikendalikan oleh kepentingan segelintir pihak. Penunjukan tuan rumah harus dilakukan secara transparan dan adil untuk semua peserta. Begitu mungkin, kata FIFA. Situasi ini memanaskan hubungan antara FIFA dan AFC, serta menimbulkan pertanyaan besar soal integritas dalam pengelolaan kompetisi di kawasan Asia. Publik Indonesia pun mendesak PSSI untuk mengambil langkah tegas dan memperjuangkan keadilan bagi tim nasional di pentas internasional. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju FIFA turun tangan dan menghukum ketua AFC akibat bikin peraturan seenaknya sendiri yang merugikan timnas Indonesia? Coba tulis pendapat kalian pada komentar di bawah ini ya. Pengamat sepak bola tanah air, Roni Pangemanan, mengabarkan ada kemungkinan pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, memanggil pemain-pemain abroad untuk Piala AFF U20 2025 yang digelar di Jakarta dan Bekasi pada 15-31 Juli 2025. Bung Ropan sapaan akrab Roni Pangemanan menilai Marcelino Ferdinand berpeluang membela skuad Garuda Muda di ajang 2 tahunan tersebut. Lantas, apakah Marcelino Ferdinand menjadi satu-satunya pemain diaspora yang membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U20 2025? Jawabannya tidak. Penyerang FC Dordrecht U21, Jens Raven menjadi pemain yang paling berpeluang membela timnas Indonesia U23 di Piala AFF U20 2025. Pelatih timnas Indonesia U23, Gerald Vandenburg, sudah bertemu langsung dengan Jens Raven di Belanda. Satu lagi jadwal Jens Raven bersama sang klub juga masuk kategori fleksibel. Medio Juli 2024, Jens Raven juga bermain di Piala AFF U19 2024 dan membantu timnas Indonesia U19 keluar sebagai juara. Sudah dipastikan kabar terakhir Gerald Vandenburg akan memanggil Jens Raven untuk mengisi lini depan. Nanti dia putuskan 23 pemain teman-teman, kata Bung Ropan.
Selain Jens Raven, ia mencoba menampilkan Marcelino Ferdinand karena turnamen digelar saat kompetisi di Eropa dalam masa libur. Kecuali laga-laga uji coba. Kemungkinan ada juga Rafael Struijk di depan. Kalau pemain abroad lainnya ada Tim Guypens dan Dion Marks, lanjut Bung Ropan. Beberapa pemain dikabarkan menolak memperkuat tim ASEAN All-Stars melawan Manchester United. Nama terbaru yang disebut-sebut tak ingin membela ASEAN All-Stars adalah bek timnas Indonesia, Muhammad Ferrari. Hal tersebut tak terlepas dari pernyataan pelatih Persija, Carlos Pena. Carlos Pena menilai Ferrari lebih baik untuk fokus memperkuat Persija. Apalagi duel melawan Manchester United hanyalah sebuah laga persahabatan. Menurutku lebih penting bermain di liga daripada laga persahabatan. Persija masih punya target dan saya pikir lebih baik dia bermain untuk klubnya, kata Carlos Pena. Selain Muhammad Ferrari, ada dua pemain lain yang dikabarkan menolak panggilan Kim Sang-sik ke ASEAN All-Stars. Dua pemain tersebut yakni Dominic Tan dan Sergio Aguero dari Malaysia. Dua pemain tersebut disebut memilih untuk fokus memperkuat timnas Malaysia. Sementara itu, AFF belum lama ini dikabarkan turun tangan untuk mencari pemain yang bisa memperkuat ASEAN All-Stars. Dilansir dari Soha, AFF kini sedang mengirimkan surat kepada Federasi Sepak Bola Thailand FAT agar mengirimkan satu pemainnya. Pemain yang dimaksud adalah Benjamin Davies. Sebagai informasi, Davies merupakan pemain yang berposisi sebagai gelandang serang. Pemain berusia 24 tahun itu kini menjadi bagian dari klub asal Thailand, Uthai Thani. Davies memiliki rekam jejak yang cukup impresif selama berkarier sebagai pesepak bola profesional. Davies tercatat pernah memperkuat klub asal Inggris, Fulham. Sehubungan dengan itu, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara AFF telah mengirimkan surat kepada Asosiasi Sepak Bola Thailand FAT yang meminta penambahan satu pemain lagi dari tim nasional Thailand ke tim ASEAN All-Stars. AFF pun langsung memilih satu nama, yakni gelandang serang Benjamin Davies, dan pemain ini diharapkan masuk dalam skuad ASEAN All-Stars. Benjamin Davies merupakan salah satu bintang sepak bola Thailand yang dinilai paling tinggi saat ini. Pemain ini dulunya berada di daftar gaji klub Fulham di Liga Premier Inggris, tetapi saat ini bermain untuk klub Uthai Thani di Liga Thailand. Dia telah bermain 5 kali untuk tim nasional Thailand dan mencetak 3 gol, tulis Soha. Negara itu akan dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 tim. Setelah masing-masing tim melakoni 2 pertandingan, tim yang finish teratas di masing-masing grup, 2 negara, berhak lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim yang finish runner-up di masing-masing grup akan bentrok di playoff Asia. Jika aturan di atas benar direalisasikan, apakah timnas Indonesia dirugikan? Sulit bagi timnas Indonesia menjadi tuan rumah babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia jika menggunakan format di atas. Sebab, saat ini saja timnas Indonesia baru mengoleksi 9 angka terpaut 4 dan 3 poin dari UEA dan Irak. Terlepas dari siapa tuan rumahnya, timnas Indonesia dipastikan dikepung negara Asia Barat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di sisi lain, Federasi Sepak Bola Dunia FIFA bisa saja dikabarkan geram dan akan menghukum ketua AFC dengan keputusan sepihak yang dibuat Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC) terkait penunjukan tuan rumah untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah kontroversial AFC ini dinilai syarat kepentingan karena menguntungkan negara-negara Timur Tengah dan merugikan tim-tim non-Timur Tengah, termasuk Indonesia. Keputusan tersebut menetapkan bahwa seluruh pertandingan pada ronde keempat akan digelar secara terpusat di kawasan Timur Tengah.
AFC beralasan penunjukan ini dilakukan demi alasan kesiapan infrastruktur dan keamanan. Namun, sejumlah federasi nasional mempertanyakan transparansi dan urgensi kebijakan ini yang terkesan mendadak dan tidak melalui konsultasi dengan semua anggota. Salah satu tim yang paling terdampak adalah Indonesia. Skuad Garuda yang sedang dalam tren positif terpaksa harus menerima kenyataan bertanding di kandang lawan apabila nanti berhasil tembus ronde keempat, jauh dari dukungan supporter sendiri dan dalam kondisi iklim yang kurang bersahabat. Hal ini memicu reaksi keras dari para pecinta sepak bola nasional yang menilai keputusan tersebut